Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Nurika Laila. Guru SD Negeri 11, Lubuk Linggau, CGP Angkatan 9, Kota Lubuk Linggau, BGP Sumatera Selatan. Kali ini bertemu lagi dalam tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Purwati Handayani MPD sebagai fasilitator dan Bapak Andi Subhan SSOS GR sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai pendidik, tentu kita pernah mengalami perasaan emosi dalam diri seperti marah, kecewa, sedih, bahkan stres karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita mengontrol diri? Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional sekaligus keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional, pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan memberikan pemahaman penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Guru sangat perlu mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan positif, hubungan berelasi, dan membuat keputusan bertanggung jawab atau pengambil keputusan bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? 1. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan kepada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi, agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait
untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti, dan penutupan optimis. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan merubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. 3 hal dasar yang penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidik. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.